Assalamualaikum semuanya, saya Yuni Rusli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya mau bahas kisah tentang akhir hidup dari perjuangan seorang gadis muda asal Demak, di mana ia harus pulang dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ngatmono dan Ngatiyah mungkin tak pernah berpikir jika putrinya yang penyayang dan lembut itu akan mendahului mereka untuk pulang ke kehidupan yang abadi. Ida, putri ketiga dari 6 orang anaknya, memang semasa hidupnya tak pernah menyusahkan mereka. Bahkan ketika mereka hanya mampu menyekolahkan Ida sampai SD saja, putri mereka itu tidak pernah mengeluh. Semasa di Demak, putri pendiamnya itu sering membantu mereka ke ladang. Tak pernah niko-niko atau malu. Semua terasa damai dan tenang. Ida bahkan rela menjadi ART di sekitar rumah mereka untuk membantu orang tuanya yang hanya buruh tani. Di hati Ida hanya ada ayah dan ibunya. Ida memang semasa hidupnya berbakti kepada mereka. Ketika adiknya menikah duluan, Ida tetap nampak tenang. Baginya yang penting asalkan ayah dan ibunya sehat-sehat saja. Meskipun kala itu usianya sudah 26 tahun. Cinta yang begitu dalam pada orang tuanya. Di tahun 2018, Ida berangkat ke Jakarta, ikut sepupunya Endang. Di Jakarta, Ida bekerja di toko kain. 1 bulan sekali, Ida pulang membawa uang untuk orang tuanya. Di sisi lain, Endang, sepupu Ida, berkenalan dengan seorang pria bernama Edi. Pria berusia 24 tahun asal Blora. Edi ke Jakarta juga untuk merantau. Namun tak lama, Edi pun pulang ke Blora. Lama tak ada kabar, Endang iseng menghubungi Edi. Dan pada akhirnya, Endang kepikiran untuk memperkenalkan Edi pada Ida. Dari sinilah mereka pun berkenalan. Singkat cerita, 2 bulan setelah tukar pesan, Edi menyatakan suka pada Ida dan ingin bertemu. Maka di tanggal 15 Februari, Ida datang ke rumah adiknya di Demak dengan niat meminjam helm. Setelahnya pergi ke alun-alun Demak untuk bertemu Edi. Kemudian Edi membawa Ida jalan-jalan dari Demak ke Blora hingga menjelang maghrib. Kala itu hujan begitu deras, Edi mengajak Ida untuk berteduh. Edi membawa Ida ke Monumen Pahlawan Randu Belatu Blora. Di sana, Edi mencoba merayu Ida untuk berbuat lebih. Edi juga mulai mencolek-colek Ida, hingga hal itu pun terjadi. Ida yang sadar atas kesalahannya lantas panik meminta tanggung jawab. Edi kemudian pergi ke arah motor yang ia parkir. Dari jok motornya, Edi mengambil minuman. Lantas, ia suruh Ida untuk minum. Katanya, ini minuman agar Ida tidak hamil. Ida pun menolaknya, namun Edi terus memaksa Ida dan mengintimidasi Ida. Hingga Ida pun meminumnya. Setelahnya mereka pun pulang, namun 300 meter kemudian Ida pun sesak. Melihat itu Edi pun berhenti. Bukannya menolong Ida, Edi malah menyerang leher dan dada Ida. Hingga akhirnya Ida pun meninggal. Ternyata Edi sudah mencampurkan minuman tadi dengan potas ikan. Edi lantas membuang jasad Ida ke hutan di daerah Blora. Dan kemudian kembali ke Tugu yang tadi untuk membuang tas Ida. Esok harinya 16 Februari 2018, warga menemukan jasad Ida lengkap dengan pakaiannya.
Penemuan jasad Ida dilaporkan ke Polres Blora, dan jasad Ida pun dibawa ke rumah sakit daerah Blora. Di sanalah diketahui jika Ida meninggal karena potas dan serangan benda tumpul di dada dan leher. Ida memang ditemukan tanpa identitas, karena itu pihak Polres Blora mengidentifikasi dari sidik jari. Dari sinilah keluarga Ida dapat dihubungi hingga di tanggal 17 Februari, Ida pun dipulangkan ke Demak. Sungguh tak bisa dibayangkan kesedihan kedua orang tuanya. Anak yang semasa hidupnya tidak pernah menyusahkan orang tua itu mendapatkan perlakuan begitu kejam dan sadis. Singkat ceritanya, penyidikan pun sampai ke sepupu Ida, Endang. Hingga muncullah nama Edi. Dari sinilah diketahui jika Edi sudah menikah dan punya 2 orang anak, dan sehari-harinya kerja serabutan mencari ikan dari sungai ke sungai dengan potas. Keadilan untuk Ida pun diperjuangkan. Pihak keluarga menuntut hukuman mati kepada pelaku. Namun di tanggal 2 Juli 2018, Edi divonis penjara 15 tahun oleh Pengadilan Negeri Blora. Semoga Ida mendapatkan tempat yang layak. Kini kelembutan, kesabaran, dan sifat penyayang Ida menjadi kenangan manis untuk kedua orang tuanya. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.